Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Indah Tahir, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil analisa saya yang berjudul Moderasi Beragama dalam Ruang Digital, Studi Pengarustamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan hasil analisa saya. Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama. Dijadikan jargon serta nafas dalam setiap program dan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agama. Moderasi beragama yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah membawa masyarakat dalam pemahaman yang moderat, tidak ekstrim dalam beragama, dan juga tidak mendewakan rasio yang berpikir bebas tanpa batas. Moderasi beragama didiskusikan, dilafalkan, dijewantahkan, dan digaungkan sebagai framing dalam mengelola kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural. Pada titik inilah ruang-ruang digital dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyuburkan konflik dan menghidupkan politik identitas. Ruang digital itu kini lebih condong didominasi nilai keagamaan yang menjurus kepada eksklusivitas. Tidak hanya itu, ajaran-ajaran agama dipertentangkan dengan kebijakan-kebijakan negara. Kondisi demikian sangat mengkhawatirkan karena dapat menggeser otoritas keagamaan serta menumbuhkan perjamaan ulama. Bagaimana tidak, otoritas keagamaan tidak lagi dipegang oleh para ulama yang otoritatif dan kredibel. Sementara narasi dan kajian keagamaan merupakan arena kompetitif yang demikian potensi besar untuk diproduksi oleh kelompok tertentu guna menyebarluaskan ide, gagasan, dan simbol keagamaan kepada publik. Kajian keagamaan menjadi arena basah yang mudah dipermainkan dan dinarasikan sesuai dengan keinginan subjek semata. Kondisi demikian disadari bahwa masyarakat beragama saat ini sebatas pada simbol dan masih jauh dari nilai-nilai substansial. Ironisnya, gerakan kelompok garis keras atau hardliners yang mempertontonkan narasi keagamaan secara agresi dan emosional justru mendapat simpati di sebagian hati umat Islam. Riuh simpati ini didapatkan dari ruang digital yang tingkat penyebarannya begitu masif dan mudah. Terlebih di tahun politik, di mana sentimen keagamaan kerap dimanfaatkan untuk menebar kebencian sesama anak bangsa melalui media digital. Di tengah fenomena yang mengkhawatirkan ini, Kementerian Agama melihat perlunya cara beragama yang inklusif dan toleran untuk bisa merebut panggung ruang digital untuk menguatkan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat, termasuk di lingkungan Civitas Akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini,
Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan surat edaran tanggal 29 Oktober 2019 yang ditunjukkan kepada seluruh rektor dan ketua perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKIN agar mendirikan dan menyelenggarakan rumah moderasi beragama. Dalam edaran tersebut dijelaskan bahwa Kementerian Agama tidak memiliki komitmen untuk menjadikan moderasi beragama sebagai bagian dari landasan berpikir, bersikap, dan rumusan kebijakan serta program di seluruh stakeholder Kementerian Agama, termasuk di PTKIN. Seringkali konflik dan perpecahan lahir dari kesalahpahaman yang mengalir deras melalui ruang digital. Lebih dari itu, ruang digital dimanfaatkan dengan sengaja untuk membuat narasi yang saling menjatuhkan. Padahal, secara substansi, semua ajaran agama menginginkan hidup damai, moderat, menjaga kerukunan, dan welas asih. Moderasi beragama menjadi senjata untuk menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang memiliki arti kesedangan, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, moderasi dimaknai dengan dua arti, yaitu perguruan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam arti average, rata-rata, atau corn, inti, standar baku, dan non-elegan, tidak berpihak. Dari beberapa kata disebutkan, moderasi mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moderal, watak, baik, tidak memperlakukan orang lain secara individu, ataupun berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasathiyah yang memiliki padanan kata tasawuf atau tengah-tengah, i'tidal atau adil, dan tawazun atau berimbang. Antonim dari kata wasat adalah tatharruf atau berlebihan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata ekstrem, radikal, dan eksesif. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang berada di posisi tengah tanpa berlebih-lebihan dalam beragama, yaitu tidak ekstrim, tidak berlebihan. Yang dimaksud di sini adalah menempatkan satu pemahaman pada tingkat kebijaksanaan yang tinggi dengan memperhatikan pada teks agama, konstitusi negara, diakrifan lokal, dan konsensus bersama. Dalam buku Moderasi Beragama yang ditulis oleh tim Belitbang Kemenang Rakyat Indonesia dijelaskan bahwa moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. Pada prinsipnya, sikap adil dan berimbang yang melekat pada prinsip moderasi beragama dalam membentuk seseorang untuk memilih 3 karakter utama, yaitu kebijaksanaan atau wisdom, ketulusan atau purity, dan keberanian.
Moderasi beragama dalam konteks ini merupakan tangan awal untuk menumbuhkan toleransi dan persatuan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain, dan antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Moderasi beragama menemukan relevansinya untuk dikokohkan di atas dasar filosofi universal dalam konstruk pengembangan keilmuan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN. Hal ini sangat penting selain sebagai sarana tepat guna menyebarkan sensitivitas akademika pada nalar perbedaan, namun juga sebagai strategi penguatan intelektualisme moderat agar tidak mudah menyalahkan pendapat yang berbeda. Ruang digital teknologi informasi digunakan dalam pengarustamaan moderasi beragama sebagai narasi digital, yaitu sebuah narasi keagamaan yang dikemas dalam konten tertentu secara baik dan sistematis dan kemudian disebarluaskan oleh teknologi informasi digital. Narasi digital mampu membentangkan cara kehidupan yang sebelumnya tak pernah ditayangkan, seperti artificial life, networking, dan real-time interaction. 25 ruang digital teknologi informasi menjadi sebuah wadah kontainer penguatan kehidupan yang moderat untuk dapat membangun identitas dan makna kehidupan. Karena itu, teknologi informasi menjadikan kontra narasi untuk melawan narasi-narasi keagamaan yang memonopoli kebenaran. Pengarustamaan moderasi beragama tidak bisa bergerak sendiri, namun harus berjalan beriringan untuk mencapai target yang diinginkan. Menjadikan moderasi beragama sebagai framing adalah kata kunci bersama sebagai dasar pengelolaan kehidupan keberagamaan yang moderat dan toleran di tengah-tengah masyarakat multikultural. Terlebih, perkembangan teknologi menuntut dan seksama untuk menyuarakan konten yang pas dan sesuai bagi masyarakat digital, notabene adalah generasi milenial. Era digital menurut masyarakat untuk berhati-hati agar tidak terjerumus dalam kubangan ekstasi konsumerisme keagamaan. Ilmu pengetahuan harus benar-benar dikaji dan diteliti agar tidak terjerambab dalam kanal-kanal informasi digital yang kemudian menjadi sandaran untuk bertindak sesuai dengan yang diperoleh dari media tersebut. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi basis penguatan paham keagamaan melalui ruang digital yang memiliki karakteristik multitasking untuk mengokohkan keagamaan yang moderat, toleransi, dan penuh kasih sayang. Baiklah, itulah hasil analisa saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'anu alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.